Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul presentasi budidaya kelapa sawit bersama saya Muhammad Rizky Aditya Sibuan Dan saya Imron Maulana dan teman saya Niko Kalmantan Keliat sebagai editor. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu klasifikasi kelapa sawit. Apa saja sih klasifikasi kelapa sawit? Yang pertama yaitu Kingdom, termasuk Plantae, Divisio Tracheophyta, Subdivisio Spermatopitina, kelas Angiospermae, Ordo Monocotyledoneae, famili Aricae, genus Elaesis, spesies Elaesis guinensis Jack. Nah, cara budidaya kelapa sawit yang utama yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama, memiliki pH tanah sekitar 4,0 sampai 6,5. Kemudian memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun dan merata sepanjang tahun, yaitu kemudian tanah yang subur dan gembur, kemudian suhu 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan lama penyinaran 5 sampai 7 jam per hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Imron Maulana. Siap, terima kasih. Kita masuk ke divisi pohon induk. Divisi pohon induk itu ada 5 tahapan. Yang pertama pengamatan, yang kedua pembungkusan, yang ketiga penyerbukan, yang keempat buka bungkusan, dan yang kelima yaitu yang terakhir panen. Kita masuk ke tahapan yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan pengenalan bunga dimulai dengan melihat bunga betina dengan bentuk khusus yang telah pecah seludang ataupun pecah antesis mencapai 25%. Pengamatannya ini dilakukan selama 3 hari sebelum proses pembungkusan. Ini merupakan bunga yang diamati dan yang akan dilakukan penyerbukan. Tahapan yang kedua yaitu pembungkusan. Pembungkusan yaitu membersihkan atau memotong seludang bunga betina sampai ke pangkal tandan ataupun stal. Setelah bersih dari seludang, stal kemudian dililit dengan menggunakan kapas yang sebelumnya telah diberi insek ataupun sepin. Yaitu bertujuan agar serangga SPKS atau serangga penyerbuk kelapa sawit tidak masuk melalui pangkal tandan tadi. Selanjutnya kita bungkus dengan menggunakan agripack dengan ukuran 90 x 95 cm dan dengan melilitkan karet ban itu sebanyak 7 sampai 10 kali lilitan. Lalu agripack agak diturunkan sehingga bunga betina yang ada di dalam terlihat dari jendela agripack. Yang ketiga yaitu penyerbukan. Penyerbukan yaitu proses pemberian polen ataupun serbuk sari pada bunga betina yang telah dibungkus. Proses ini yaitu setelah proses penyerbukan, maka agripack agak ditepuk-tepuk, agak diguncang, yaitu bertujuan agar polen tersebut merata sehingga buah optimal bagus, lebih bagus. Yang keempat yaitu buka bungkusan. Buka bungkusan dimulai ketika 15 hari setelah proses penyerbukan. Nah, buka bungkusan baru dapat dilakukan apabila bunga sudah pecah mencapai minimal 75%. Jika bunga belum juga pecah, maka proses buka bungkusan itu kita tunda selama 3 hari. Dan apabila setelah 3 hari tidak juga pecah, maka proses penyerbukan kita anggap gagal. Tahapan yang kelima yaitu tahapan yang terakhir yaitu panen. Panen ialah proses pengambilan hasil buah kelapa sawit yang sebelumnya kita biarkan hingga mencapai kriteria matang panen, yaitu baik secara fisiologis maupun secara umum. Kita masuk ke divisi selanjutnya, yaitu persiapan benih. Persiapan benih adalah proses awal dari kegiatan produksi, yaitu untuk menyediakan benih yang baik dan benih yang unggul. Persiapan benih ada 5 tahapan. Yang pertama, penerimaan tandan. Yang kedua, fermentasi. Yang ketiga, perontokan atau pemipilan. Yang keempat, pengupasan atau pemisahan daging buah. Dan yang kelima, seleksi benih. Tahapan yang pertama yaitu penerimaan tandan. Tandan buah kelapa sawit diterima dari hasil penyerbukan atau hasil polinasi. Kemudian tiap tandan buah itu dimasukkan ke dalam keranjang. Tiap keranjang itu berisi 1 varietas. Lalu tandan buah kelapa sawit kita timbang. Tahapan yang kedua yaitu fermentasi.
Setelah buah ditimbang, lalu bagian pangkal tandan tersebut kita bor dengan kedalaman 10 sampai 15 cm dan kita masukkan cairan etrel dan air dengan dosis 3 ml per 27 ml air per tandan. Nah, pengeboran dan pemberian etrel tersebut bertujuan agar mempercepat proses pemberondolan dari berondolan ke tangkosnya. Nah, kemudian tandan buah difermentasi selama 3 sampai 5 hari. Ya. 3. Tahapan yang ketiga yaitu perontokan. Setelah tandan kelapa sawit sudah difermentasi selama 3 sampai 5 hari, lalu tandan tersebut dimasukkan ke mesin perontok, yaitu dengan memisahkan antar berondolan dengan janjangan kosong tersebut. Tahapan yang keempat yaitu pengupasan atau pemisahan daging buah. Setelah dari mesin perontok, maka berondolan tersebut dimasukkan ke dalam mesin perontok, yaitu dengan memisahkan antara daging buah dan biji kelapa sawit. Nah, biji-biji tersebut lalu kita cuci dengan 3 air. Nah, air yang pertama yaitu menggunakan air deterjen, yang kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga kita rendam di dalam air Diten M45 selama 1 sampai 2 menit dengan dosis 2 sampai 3 gram per 20 liter air. Setelah proses pencucian benih selesai, maka benih kita kering anginkan selama 24 jam dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Tahapan yang kelima yaitu seleksi benih. Benih yang setelah melakukan proses pengeringan, benih dibawa ke ruang penyeleksian untuk diseleksi biji mana yang abnormal dan biji mana yang normal. Nah, biji yang abnormal itu yaitu contohnya biji yang pecah, biji yang kecil, dan biji yang berwarna putih. Itu kita singkirkan. Setelah diseleksi, maka biji yang normal dibungkus plastik dan tiap-tiap plastik itu berisi 1 varietas. Lalu dibawa ke ruang perkecambahan. Benih tersebut dimasukkan ke ruang pemanas dengan suhu 28 sampai 32 derajat Celcius. Lalu di dalam ruang pemanas, benih didiamkan selama 20 hari. Setelah 20 hari, benih tetap berada di ruang pemanas dan setiap 4 hari sekali, benih dikeluarkan untuk dilakukan penyeleksian. Penyeleksian dilakukan 12 sampai 15 kali. Dalam penyeleksian kecambah, dipilih kecambah mana yang belum tumbuh atau dan abnormal, dan biji mana yang sudah tumbuh atau layak salur. Nah, kemudian kecambah yang belum tumbuh itu disemprotkan di Diten M45 sampai lembab dan dibawa kembali ke ruang pemanas. Nah, kecambah yang abnormal harus dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Next. Selanjutnya divisi pembibitan akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Rizky Aditya. Silakan. Selanjutnya, divisi pembibitan. Pembibitan adalah tempat menumbuhkan kecambah hingga menjadi bibit dan memelihara sampai bibit tersebut siap tanam ke lapangan. Ada beberapa metode pembibitan, yaitu pembibitan pre-nursery dan pembibitan main-nursery. Apa sih pembibitan pre-nursery? Pembibitan pre-nursery adalah sistem pembibitan kelapa sawit yang dibuat dengan umur tanaman 0 sampai 4 bulan. Kemudian pembibitan main nursery yaitu adalah pembibitan kepada tanaman dengan umur 4 sampai 12 bulan. Kemudian menuju pemindahan ke lapangan. Nah, di dalam pembibitan pre-nursery ada beberapa metode. Yang pertama yaitu pembuatan naungan. Pembuatan naungan berfungsi untuk mencegah bibit terkena sinar matahari secara langsung dan curah hujan yang terlalu tinggi. Kemudian ada metode yang kedua yaitu persiapan media tanam. Nah, penyiapan media tanam adalah proses mempersiapkan wadah atau tempat tumbuhnya tanaman dan sekaligus sumber hidupnya tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu penanaman kecambah. Sebelum melakukan penanaman, kecambah harus diseleksi terlebih dahulu, yaitu dengan kecambah plumula dan radicula yang sudah tampak muncul. Kemudian
pembibitan yang terakhir yaitu metode pemeliharaan. Ada 3 tahapan pemeliharaan. Yang pertama, penyiraman bibit, pengendalian gulma, dan pemupukan. Penyiraman bibit dilakukan setiap 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, dengan volume air setengah liter air per tanaman. Kemudian pengendalian gulma setiap 2 minggu sekali dengan cara manual, yaitu mencabut gulma di aerel polybag. Kemudian yang ketiga, pemupukan. Nah, pemupukan ini tidak perlu dilakukan, namun dapat dilakukan jika kondisi tanaman tersebut dalam keadaan tertekan atau terlambat berkembang. Kemudian masuk kepada pembibitan main nursery. Ada 4 metode dalam pembibitan main nursery, yaitu penyiraman di pembibitan, kemudian pengendalian gulma, kemudian pemupukan, dan penyemprotan hama tanaman. Penyiraman tanaman pada metode pembibitan main nursery dilakukan setiap hari sesuai keadaan. Jika tidak turun hujan, jumlah air yang dibutuhkan per tanaman sebanyak 1 liter. Kemudian pengendalian gulma. Pada pengendalian gulma tanaman main nursery merupakan suatu usaha untuk membatasi atau menekan investasi gulma sampai tingkat tertentu. Kemudian pemupukan. Pemupukan yang dilakukan pada tanaman pembibitan main nursery menggunakan 3 pupuk, yaitu urea, NPK, dan dolomit. Lalu pengendalian hama. Pengendalian hama pada tanaman main nursery adalah suatu kegiatan mengusir atau membunuh hama yang menyerang ataupun yang bersembunyi pada tanaman. Nah, proses penyemprotan hama yaitu menggunakan air decis Detsin M45 dan dengan dosis tertentu. Selanjutnya, seperti apa sih tanaman yang sudah siap ditanam di lapangan? Nah, seperti kita lihat pada gambar yang ada di dalam monitor, seperti itulah tanaman yang sudah siap ditanam di lapangan, yaitu tanaman dengan umur tanaman 1 tahun. Baiklah, sekian dari kami kelompok 3, yaitu Muhammad Rizky Aditya Hasibuan, Imran Maulana, dan Nicholas Kalmanta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.